Saat saya awal mulai bekerja, saya selalu bingung dengan yang namanya ISO. Dan yang paling saya ingat dari ISO tersebut ya hanya auditnya saja, di mana auditnya ya untuk mendapatkan sertifikat untuk perusahaan. Dan yang paling membuat saya bingung adalah senior waktu itu yang menyebutkan ISO itu adalah standar. Namun ketika training dan membaca dokumen ISO sendiri, saya tidak menemukan adanya ukuran spesifik alias standarnya. Serta bahasa dokumennya ya agak sedikit susah untuk dipahami. Terlebih saya sebagai alumni dari jurusan teknik mesin yang ketika misalkan berbicara standar, itu harus ada ukuran dan angka spesifiknya. Dan seiring berjalannya waktu, sejak 2016 saya bekerja dan berkecimpung aktif di dunia per ISO-an. Akhirnya saya mulai memahami apa itu ISO dan bagaimana prosesnya. Dan tujuan channel ini dibuat adalah supaya nggak ada lagi nih teman-teman yang bingung dalam memahami ISO. Saya sendiri sebenarnya belum pantas disebut sebagai pakar atau ahli terkait dengan ISO ini. Namun mudah-mudahan channel ini dapat menjadi wadah bagi kita bersama untuk memahami ISO. Dan sangat terbuka lebar untuk teman-teman semuanya yang mau collabs atau bekerja sama dengan channel ini. Dan saya juga meminta kritik dan saran dari teman-teman semuanya karena ya saya bukan seorang pakar, bukan seorang ahli juga, tentu akan banyak nanti kesalahan-kesalahan yang terjadi dan saya mohon kritik dan sarannya supaya channel ini dapat berkembang dan dapat membantu teman-teman dalam memahami ISO. Lalu kenapa namanya Rahim SMI atau Rahim Sistem Manajemen dan Inovasi? Sebagaimana kita ketahui, ada banyak standar atau acuan sistem manajemen yang ada di dunia. Yang paling umum ya ISO dan beberapa lainnya seperti GCG atau Good Corporate Governance, terus ada juga Malcolm Baldrige dan sebagainya. Lalu kenapa digabungkan dengan inovasi? Nah, saya sendiri punya pikiran, punya pandangan, saya menganggap bahwa sistem manajemen dan inovasi ini seperti pedal gas dan pedal rem pada mobil yang sedang menanjak. Jadi ketika misalkan ada mobil yang sedang menanjak, rem itu berfungsi untuk memastikan mobil tidak turun karena perbedaan ketinggian dari jalanan tersebut, dan gas membuat mobil dapat melaju ke depan. Dan untuk dapat melaju ke depan, gas dan rem ini harus saling bekerja sama. Kita nggak bisa tuh pada saat mengendarai mobil di pendakian, di jalan tanjakan, kita nggak bisa tuh gas dan remnya saling diinjak dua-duanya, nggak bisa. Yang pasti ya remnya bisa rusak, mesinnya juga bisa rusak. Dan kalau kita lepas gas dan rem dua-duanya juga nggak bisa, ya mobil bisa mati. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mensinkronisasikan antara gas dan rem. Jadi rem itu merupakan sistem manajemen sendiri yang memastikan bahwa mobil dapat bertahan pada posisinya, sementara gas itu adalah inovasi yang memastikan bahwa perusahaan atau mobil dalam hal ini bisa dapat melaju ke depan. Dan pada saat kita mau melaju di tanjakan, maka rem dilepas sedikit, gasnya agak diinjak. Dan kalau kita mau berhenti juga gasnya dilepas, remnya baru diinjak. Nah, sinkronisasi inilah yang membuat saya percaya bahwa sistem manajemen dan inovasi itu ya seperti gas dan rem ini. Ketika perusahaan mau berinovasi, maka remnya juga harus kuat. Ketika perusahaan mau berinovasi, maka gasnya juga harus kuat. Dan gas dan rem ini ya harus saling bersinkronisasi. Ketika perusahaan misalkan mau berinovasi, maka sistem manajemennya harus sedikit lebih longgar, supaya inovasi bisa masuk. Dan kalau misalkan pada saat pendakian tersebut, sistem manajemen ini sebagai remnya juga harus bisa memastikan perusahaan dapat berjalan atau beroperasi secara normal. Maka oleh sebab itu saya menggabungkan antara sistem manajemen dan inovasi. Jadi wadah ini akan semakin besar, cakupannya akan semakin luas. Jadi teman-teman bisa nih saling berdiskusi, saling mengasah otak di sini terkait dengan sistem manajemen dan inovasi. Nah, tadi saya udah cerita panjang lebar nih terkait dengan channel ini. Perkenalkan dulu, nama saya Rahim Isnan Al-Hilman. Teman-teman semuanya biasa memanggil saya Rahim. Saat ini saya bekerja sebagai Innovation and Process Improvement Specialist di PT Mitra Solusi Telematika, salah satu member dari Tiara Marga Trakindo.
Dan saat ini saya bekerja mengelola SOP, mengelola audit, mengelola inovasi dan improvement, dan ya mereka gabungannya adalah mengelola sistem manajemen perusahaan, termasuk salah satunya ya mengelola implementasi dari standar sistem manajemen ISO. Dan terakhir saya mengelola implementasi dari ISO 27001 terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi. Nah, jika mengulik ke belakang, saya memulai karir di 2016 di PT Bukaka Teknik Utama sebagai seorang Mechanical and Production Engineer di unit boarding bridge. Kalau teman-teman tahu, produknya itu merupakan Garbarata atau Passenger Boarding Bridge yang kalau misalkan kita mau naik pesawat, jadi unitnya ini adalah yang menghubungkan antara bangunan bandara dengan pesawat. Dan jembatan, ya kita nyebutnya jembatan itulah yang dapat memanjang dan memendek. Itulah produksi kita waktu itu. Dan saya juga terlibat di beberapa proyeknya, baik di lokal maupun internasional. Di lokal ya hampir semua bandara yang ada di Indonesia. Kalau di internasional terlibat di beberapa proyeknya, seperti misalkan di Jepang, India, Thailand, dan yang lain-lain. Dan pada saat itulah, di 2016 itulah saya bersentuhan dengan yang namanya ISO, dan waktu itu juga bersentuhan terkait dengan SMK 3. Dan waktu itu saya mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Dan ya boleh dibilang pada waktu itulah saya pertama kali bersentuhan terkait dengan yang namanya ISO. Nah, di saat itu, mulai dari 2016 di PT Bukaka Teknik Utama, saya juga terlibat sebagai internal auditor untuk ISO 9001, ada ISO 14001 mengenai lingkungan, kalau ISO 9001 terkait dengan mutu, dan OHSAS 18001 yang sekarang bertransformasi menjadi ISO 45001 mengenai K3. Dan setelah itu di tahun 2019 saya pindah ke PT Rekayasa Industri, salah satu perusahaan EPC, anak BUMN, sebagai seorang System Development Specialist. Dan boleh dibilang pada saat itulah saya memang benar-benar shifting karir dari yang sebelumnya Mechanical and Production Engineer menjadi seorang System Development Specialist. Dan pada waktu itu di PT Rekayasa Industri, atau kita biasa nyebutnya dengan Rekin, saya mengelola asesmen KPKU, yaitu kriteria penilaian kinerja unggul, yang merupakan adopsi dari Malcolm Baldrige yang ada di Amerika. Dan pada saat itu saya juga mengelola kebijakan, SOP, dan Work Instruction, atau kita sebut dengan sistem manajemen, dan juga mengelola implementasi ISO yang sudah terintegrasi atau Integrated Management System, di mana integrasinya waktu itu ISO 9001, 45001, dan 14001. Dan pada waktu itu saya juga terlibat di proses implementasi ISO 37001 terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan, dan ISO 26000 terkait dengan social responsibility. Nah, dari berbagai pengalaman kerja terkait dengan sistem manajemen dan inovasi tadi, saya mulai mempelajari dan mengimplementasikan secara langsung sistem manajemen yang saya pelajari tersebut. Serta saya juga mengikuti training dan sertifikasi yang mulai dari awareness, internal audit, hingga Lean Six Sigma, yang ya akhirnya seperti saya berposisi di karir saat ini. Mudah-mudahan dengan inisiatif ini bisa membantu teman-teman dalam menghadapi masalah, dalam mengimplementasikan ISO atau sistem manajemen dan inovasi di tempat kerja teman-teman semuanya, atau bisa juga diaplikasikan di bisnis atau tempat usahanya teman-teman semuanya. Jika ada teman-teman mau request, mau bahas apa terkait dengan konten ini, mungkin mau bahas terkait dengan ISO 9001 atau bagaimana cara implementasinya, atau misalkan apa sih perbedaan antara sertifikasi dan compliance, atau banyak banget teman-teman yang nanya kemarin terkait dengan kalau kita mau ikut trainingnya, training apa. Silakan request, ketik di kolom komentar, atau bisa DM via LinkedIn atau Instagram saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan channel ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami ISO dan sukses di karirnya masing-masing.